Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa melanjutkan yang ngaji kitab Shahih Fiqhus Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafidhahullahu taala. Kita masih membahas tentang syarat akad nikah ya. Masih ingat nggak Bapak Ibu yang sudah kita bahas? Syarat akad nikah itu apa saja? Adanya wali. Yang kedua belum dibahas itu. Adanya mahar, ridhonya seorang wanita. Itu ya baru 3. Yang pertama wali, izin dari wali. Yang kedua ridho dari si perempuannya. Dan yang ketiga adanya mahar. Sekarang kita akan membahas 2 lagi yang belum dibahas. Jadi syarat pernikahan itu ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, yang diterangkan dalam kitab Shahih Fiqhus Sunnah ini, maaf bukan 5 ya, 4. Ada 4. Asyartu rabi, syarat yang keempat adalah al-ishhad awil i'lan. Adanya saksi, kesaksian atau diumumkan. I'lan. Ini syarat yang keempat. Disinilah bedanya antara nikah dengan zina. Zina perlu ada saksi nggak kalau mau zina? Nggak perlu ya, saksikan sini. Diam. Tidak mungkin dia mengundang saksi, ya, apalagi dia umumkan, aku nanti mau zina nanti malam. Mungkin nggak gitu? Nah, jadi hubungan suami istri yang dilakukan diam-diam namanya perzinahan. Mau dihalalkan gitu ya. Nah, tapi jika ada saksinya atau diumumkan, nah itulah pernikahan. Wa bihadza syarat yatamayyazun nikahu minas sifah. Dengan syarat keempat inilah pernikahan itu jadi berbeda dengan perzinahan. Nah, hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang ya, syarat sahnya pernikahan itu berkaitan dengan syarat yang keempat ini. Apakah ya syaratnya ada saksi atau diumumkan, atau salah satu ada saksi tidak diumumkan nggak ada masalah, gitu ya. Atau dua-duanya harus ada saksi, harus diumumkan, diundang orang-orang, atau dua-duanya bahkan tidak perlu. Nah, dalam hal ini Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim beliau mengatakan fahadihi khamsatu aqwal. Jadi dalam masalah ini ada 5 pendapat. Al-awwal, pendapat pertama, al-ishhadu syartun wal i'lanu mustahab. Kesaksian orang lain terhadap pernikahan itu syarat pernikahan.
Sementara diumumkan ngundang orang untuk menghadiri pernikahan anjuran. Berarti konsekuensinya kalau bapak ibu jenengan mau nikah lagi, bapak-bapak maksud saya, atau ibu-ibu yang sudah tidak punya suami mau nikah lagi, ya, selama ada saksi tidak ngundang orang gak ada masalah, gitu kan? Yang penting waktu nikah ada saksi, nggak ngundang orang nggak ada masalah. Menurut pendapat pertama, karena ngundang orang, ngumumin pernikahan itu hukumnya anjuran mustahab. Tapi saksi syarat, nggak ada saksi tidak sah pernikahan. Tapi tidak diumumkan, tetap pernikahan itu sah. Nah, maka kita menemukan ya, ada di beberapa tempat itu ketika nikah nggak ngundang orang gitu ya. Yang penting ada saksi. Nah, atau ada yang modelnya nggak rame-rame, pernikahan ada saksi, habis itu warga tetangga-tetangga dikirimi besek gitu ya, isinya makanan, nggak ngundang rame-rame enggak. Nah itu sebenarnya ketika ngirim besek itu pengumuman juga itu sebenarnya, iya kan? Pengumuman bahwa anak saya menikah dengan si fulan. Nah itu yang pertama. Jadi saksi itu syarat, mengumumkan itu mustahab. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, Abu Hanifah, Imam Malik termasuk ya, pendapat yang terpercaya dari ulama belakangan, termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i dan riwayat dari Imam Ahmad. Termasuk Imam An-Nakhai, Imam As-Sauri, Imam Al-Auza'i berpendapat dengan pendapat yang pertama ini. Dalilnya mana? Yang pertama mereka berdalil dengan hadis ya, yang ada tambahan. Dalam satu riwayat ada hadis berbunyi la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada pernikahan atau tidak sah pernikahan kecuali dengan seorang wali wasahidai adilin dalam tanda kurung dan dua saksi yang adil. Tapi menurut Syekh Abu Malik tambahan wasahidai adil dha'ifatun min kulli turuq. Ini lemah hadisnya. Yang ada tambahan wasahidai adil, dua saksi yang adil. Ini hadisnya lemah. Tapi yang la nikaha illa biwaliyin hadisnya sahih. Meskipun demikian ada sebagian ulama mensahihkan ada tambahan wasyahidai adilin. Jadi tidaklah sah pernikahan kecuali dengan seorang wali dan ada dua saksi yang adil. Sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih, sementara yang lain termasuk Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim dhaif, mengatakan ini dhaif. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan wa hadza wa in kana munqati'an dunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini meskipun munqati terputus ya, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna aktsara ahli ilmi yaqulu bihi, bahwa kebanyakan ulama berpandangan dengan pandangan ini, yaitu waktu nikah itu harus ada wali. Maka tidak sah pernikahan tanpa dua wali yang adil. Para ulama mengatakan itu. Wa yaqul, mereka mengatakan al farqu bainan nikahi wasifahi asyhud. Perbedaan antara pernikahan dengan perzinahan adalah adanya saksi. Jika ada saksinya maka itu adalah pernikahan. Jika tidak ada saksinya maka itu perzinahan. Itu. Lalu Al-Imam At-Tirmidzi beliau komentar ketika menyampaikan hadis di atas tadi, wal amalu ala hadza inda ahli ilmi, dan mengamalkan hadis ini menurut ya para ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW atau menurut para ulama dari kalangan tabi'in dan yang lainnya, qalu, mereka berkata la nikaha illa bisyuhudin, tidak sah pernikahan kecuali dengan saksi. Walam yakhtalif fi dzalika man madha minhum, tidak ada perbedaan
di antara para sahabat terkait dengan pentingnya ada saksi ya. Illa qauman minal mutaakhirin min ahli ilm, kecuali orang belakangan, ulama belakangan, al mutaakhirin. Ada yang mengatakan ya boleh aja tanpa saksi, ada. Nah, itu nanti pendapat kelima ya, kita akan bahas. Pendapat pertama, jadi keberadaan wali itu hukumnya apa? Wajib, syarat sah pernikahan. Kalau enggak ada saksi, berarti enggak sah pernikahan. Nah, kemudian dalil yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis marfu. Hadis yang sampai kepada Nabi. Kullu nikahin lam yahdurhu arba'atu suhud. Kullu nikahin lam yahdurhu arba'atun fahuwa sifah. Setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh 4 orang. Nah, sebenarnya nikah itu 4 orang ada rampung tuh. Pak Bambang waktu nikah banyak juga ya. Banyak. Antum waktu nikah istri yang kedua ya. Nah, berapa? 15 orang. Berarti antum udah melampaui batas minimal ya. Nah, minimal 4 orang kalau ingin sah. 4 orang itu siapa? 1 pihak laki-laki yang melamar, yang kedua wali, yang ketiga dan keempat saksi. Udah beres. Perempuannya nggak ada di situ, nggak masalah. Ada nggak di antara bapak-bapak waktu nikah, pas akan nikah, mempelai perempuannya nggak ada di tempat? Ada. Siapa? Antum ya? Ya, Pak Banar ya. Padahal dulu ya. Beda tempat. Tapi mendengar nggak waktu akan nikah? Dengar. Antum dengar nggak? Istri antum waktu antum akan nikah? Kalau saya jauh, istri saya di rumah, saya di masjid. Istri saya nggak lihat, nggak dengar gitu. Setelah nikah baru ketemu. Waktu akan nikah nggak ketemu. Nah, itu boleh. Yang penting tadi si laki-laki yang melamar, wali, 2 orang saksi, itu udah cukup itu. Itu udah cukup. Nah, sebenarnya menyalahi ya. Pengantin laki perempuan bersanding berdua ditonton banyak orang ya. Ya. Itu sebenarnya kurang syar'i ya, kurang syar'i. Harusnya saya pernah menghadiri pernikahan. Jadi yang pengantin laki-laki di tempat tersendiri, pengantin perempuan di tempat tersendiri. Jadi ada batasnya tembok, 2 ruangan yang berbeda. Laki-laki yang hadir masuk ke ruangan A, di situ semua laki-laki, pengantinnya sendirian. Oh gitu. Ya waktu akad tidak perlu. Kan ini tadi. Kullu nikahin lam yahdurhu arba'atun fahuwa sifah. Setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh 4 orang ini, maka dia perzinahan. Jadi cukup 4. Si wanitanya enggak hadir enggak ada masalah. Bahkan itu yang lebih utama sebenarnya. Kalau sekarang kan duduk bareng, disaksikan banyak orang, ya kan? Nanti disuruh cium tangan, bahkan disuruh ciuman juga kadang-kadang ya. Di beberapa wilayah itu, di depan orang banyak itu enggak masyru itu. Itu tidak masyru. Ya. Harusnya memang tidak demikian ya. Dipisah gitu. Yaitu. Nah. Tapi hadis Aisyah ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Nah, ini termasuk hadis yang munkarun la yuhtaju bih. Munkar itu dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah karena di dalam perawinya ada tokoh yang majhul, yang tidak dikenal. Yaitu secara derajat hadis mungkar. Baik, berarti nggak dipakai nih. Dalil kedua hadis Abdullah bin Abbas marfu ya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Marfu itu artinya sampai kepada Nabi ya.
la nikaha, oh maaf, al-baghaya allati yujawwijna anfusahunna bighairi bayyinatin. Pelacur itu, para pelacur itu adalah wanita-wanita yang menikahkan diri mereka tanpa ada saksi. Ya, itu. Betul nggak pelacur menikahkan diri mereka dengan laki-laki? Betul kan? Yuk nikahkan gitu aja udah selesai. Nggak ada saksinya. Itulah pelacur. Berarti kalau pernikahan yang betul syar'i adalah harus ada saksi. Kemudian dalam riwayat yang lain, berdasarkan hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil, ya, Abdullah bin Abbas mengatakan la nikaha illa bi syahidai adlin, ya, wa waliyin mursyidin. Tidak ada pernikahan, tidak sah pernikahan kecuali dengan dua saksi yang adil dan dengan wali yang mursyid. Mursyid itu wali yang normal, ya, yang berakal. Itu. Nah, ini hadis ini, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Menurut sebagian ulama yang berpendapat dengan pendapat ini bahwa saksi itu syarat sah pernikahan, diumumkan itu merupakan mustahab, ya. Mereka memandang hadis-hadis ini yang tadi disebutkan ada 4 ini, yuqawwi ba'dhuha ba'dhan, saling menguatkan satu sama lain. Kata la wa anna nafya fi qawlihi la nikaha, itu maksudnya adalah tidak sah pernikahan. Oleh karenanya dalam pernikahan wajib ada karena dia syarat sahnya pernikahan. Itu pendapat pertama. Yang kedua, yang syarat itu bukan saksi, tapi diumumkannya. Sementara adanya saksi itu mustahab, anjuran. Kalau ada saksi bagus, nggak ada saksi nggak masalah, asal diumumkan. Gitu. Pengumuman itu bisa ngundang orang banyak. Nah, kita undang orang banyak, ada pernikahan. Saksinya secara spesifik nggak ada. Tapi orang-orang yang datang undangan itu menyaksikan atau tidak? Ya kan sebenarnya walaupun statusnya bukan saksi, aslinya secara faktual mereka menyaksikan. Cuma mungkin pas akadnya enggak, kan gitu. Kan udah diumumkan. Nah, pendapat kedua mengatakan saksi dianjurkan, kalau ada bagus. Andai kata tidak ada nggak ada masalah. Yang syaratnya itu diumumkan. Ini adalah pendapat Imam Malik. Riwayat dari Imam Ahmad, pendapat sebagian dari mazhab Al-Hanafiyah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi apabila wali menikahkan putrinya atau wanita yang di bawah kewaliannya, lalu enggak ada saksi, terus dia mengumumkan pernikahan itu sehingga banyak orang tahu, faqad sahha an-nikah wa hasalal maqsud. Nikah itu sah dan yang dituju sudah terpenuhi, gitu ya. Wa hasalal maqsud. Maksudnya sudah tercapai walaupun tidak ada saksi karena sudah diumumkan. Karena dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ada hadis dari Nabi berbunyi a'linu an-nikah, umumkanlah pernikahan. Gitu. Itu perintah Nabi, a'linu an-nikah. Kalau saksi nggak ada tuh hadisnya dari Nabi. Itu tadi kaulnya sahabat. Gitu. Kaulnya sahabat. Tapi kalau diumumkan, Rasul nyuruh
a'linu an-nikah. Umumkanlah pernikahan. Nah, jadi mengumumkan itu yang menampakkan supaya pernikahan itu beda dengan perzinahan. Mengumumkan ini lebih umum daripada kesaksian, ada saksi. Jadi kalau sudah diumumkan ke banyak orang, saksi sudah tidak dibutuhkan. Kan orang udah diundang, kita umumin. Undang orang. Berapa Pak diundang orang? 500. Saya buat undangan 500. Bukan banyak banget kan? Saksi cuma 2. Kalau 500 orang yang diundang hadir semua, banyak orang tahu. Gitu. Maka dalam keadaan seperti itu, saksi tidak dibutuhkan. Falaisa samma hajatan ilal ishad. Di sana enggak lagi dibutuhkan adanya kesaksian. Fa in ta'azzara al-i'lan. Ya. Ala hadan nahwi al-wasi'i. Tapi kalau tidak bisa mengumumkan karena ada banyak faktor. Misalnya enggak punya anggaran. Ada enggak orang tua wanita dilamar oleh laki-laki belum punya uang, orang tua perempuannya? Ada. Gimana mau ngundang orang, uang aja gak punya, kan gitu. Nah, ngutang takut gak bisa bayar. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sebenarnya dalam syariat Islam, jika keluarga 2 mempelai tidak bisa ngundang banyak orang, ya, itu sudah cukup jika ada saksi dalam keadaan tidak bisa mengumumkan, hukumnya wajib. Kalau tidak bisa ngundang banyak orang, ngumumin, saksi wajib. Tapi kalau sudah bisa ngundang orang, mengumumkan ke orang-orang bahwa anak kita akan menikah, nah, saksi sudah tidak lagi wajib, tapi dianjurkan. Nah, ini Bapak sekalian. Alasan kedua, karena kaum muslimin dulu mereka menikahkan para wanita di zaman Nabi SAW. Nabi tidak pernah tuh nyuruh para sahabat supaya ada saksi, tidak pernah. Misalnya anta'tu bisa hidai adilin, hendaklah kalian mendatangkan 2 saksi yang adil, gak pernah, gak ada dalilnya. Yang ada a'linu an-nikah tadi. Nah. Jadi Nabi tidak menyuruh harus ada saksi. Maka walaisa fi istirati sahadati fin nikahi haditsun sabit. Dalam syarat adanya saksi dalam pernikahan itu tidak ada dalil yang kuat. Laisa fi istirati syahada fin nikahi haditsun sabitun. Gak ada hadis yang kuat, gak ada. Wala fi sihah, wala fi sunan, wala fil masanid. Tidak ada dalam hadis-hadis sahih seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, gak ada. Tidak pula ada dalam kitab-kitab sunan seperti Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, gak ada. Wala fil masanid, dan tidak pula ada dalam kitab-kitab musnad seperti Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Abi Ya'la, Musnad Abi Hanifah, Musnad Asy-Syafi'i, Musnad yang lain-lain. Itu enggak ada. Nah, maka Bapak sekalian, adalah tidak mungkin sesuatu yang dilakukan oleh kaum muslimin selalu dilakukan oleh kaum muslimin. Yang itu dianggap syarat, sementara Rasulullah tidak pernah menjelaskan. Padahal ini sesuatu yang ya lumrah terjadi gitu. Tentu seluruh kaum muslimin membutuhkan ilmu tentang itu, tentang pentingnya atau adanya perintah dari Rasul supaya mendatangkan saksi waktu akad nikah. Nah, wa idza kana syartan kana dzikruhu aula min dzikril mahri wa ghairihi. Andai kata keberadaan saksi itu adalah syarat sahnya pernikahan, tentu lihat lebih utama untuk disebutkan
daripada menyebutkan perlunya mahar. Nah, itu. Maka karena keberadaan saksi tidak dijelaskan dalam Al-Quran maupun sunnah yang sahihah dari Nabi SAW, dengan demikian yang syarat sah pernikahan itu pengumumannya, ngundang orangnya untuk ngumumin, bukan keberadaan saksi. Ditambah lagi, saksi itu kan bisa mati, betul nggak? Saksi bisa berbohong, betul atau tidak? Nah, misalnya ada wanita hamil. Suamimu siapa, Mbak? Ini suamiku. Lalu suaminya bilang, oh bukan, saya bukan suaminya, enak aja kamu ngaku-ngaku saya suamimu, misalnya ya. Mungkin kan? Si suami bilang begitu, kamu enak aja ngaku-ngaku aku suami. Bukan, aku bukan suamimu. Gimana tuh cara si wanita untuk membuktikan? Saksi, ya kan? Tapi saksinya dibayar dulu sama suaminya. Nih sejuta, gak usah ngomong ya. Mungkin gak berubah saksi? Bisa, karena uang. Kan bapak saksinya dulu. Betul kan ini suaminya? Enggak, bukan. Repot ya? Bisa gak saksi berubah? Bisa. Tapi kalau orang, kita undang banyak orang. Nah itu. Sehingga pendapat kedua mengatakan yang syarat itu diumumkan. Saksi itu lemah karena bisa berubah, gitu. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, dan dalil terakhir, dulu waktu Nabi menikahi Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab, ada saksinya nggak? Nggak ada, kata para ulama. Rasul udah nikahi saja Sofiyah, maharnya dimerdekakan, dinikahi. Seperti yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Rasul waktu itu kan perang. Namanya perang apa? Bukan. Khaybar. Khaybar itu benteng kuat orang-orang Yahudi, benteng terkuat. Diserang terus akhirnya kalah. Banyak yang mati dari orang Yahudi, banyak yang kabur. Anak istri tinggalin, rumah tinggalin, harta ditinggalkan, tanah ditinggalkan. Para wanitanya ditawan, jadi tawanan. Lalu dibagikan. Lalu ada seorang wanita cantik, namanya Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Udah punya suami, tapi karena suaminya mungkin mati atau kabur, ketangkap kan jadi tawanan. Itu maka menjadi milik yang nangkep, ya, kaum muslimin. Nah, Sofiyah bintu Huyai ini aslinya miliknya Dihyah Al-Kalabi. Dihyah Al-Kalabi ini seorang sahabat yang ganteng. Malaikat Jibril itu kalau datang sering menyerupai Dihyah Al-Kalabi. Cantik ini Sofiyah ini. Dibeli oleh Nabi karena ini haknya Dihyah Al-Kalbi. Dibeli oleh Nabi dengan harga bisab'ati arusinnya. Itu mata uang dulu ya. Ya, katakanlah misalnya arus itu artinya bisab'ati anfusin. Dengan 7 jiwa. Dibayar oleh Nabi. Mahal ini, cukup mahal ya. Nah, lalu kata orang-orang, kami tidak tahu apakah Rasul menikahinya atau hanya sekedar menjadikan selir gitu ya, digauli tanpa dinikahi. Kan budak boleh digauli tanpa dinikahi. Nah, ternyata Rasul menjadikannya sebagai istri dan maharnya pembebasan Sofiyah bintu Huyai, dibebaskan oleh Nabi dari perbudakan itu sebagai mahar lalu dinikahi. Nah, itu enggak ada saksi. Menurut informasi dari Anas bin Malik. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tapi orang yang berpandangan saksi itu syarat, mereka menjawab ini khusus berlaku untuk Nabi. Kalau selain Nabi nggak boleh. Nikah tanpa saksi khusus untuk Nabi. Bahkan boro-boro itu
ada seorang perempuan menghibahkan dirinya kepada Nabi, lalu menjadi istri Nabi tanpa ada mahar, boleh atau tidak? Untuk Nabi boleh. Makanya ini min khususiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu dibolehkan oleh Allah Ta'ala. Jadi selain Nabi nggak boleh nikah tanpa sak, menurut bantahan pendapat pertama. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, beberapa keterangan terkait dengan saksi apa pengumuman. Nah terakhir ya, penutup, ada yang berpandangan diumumkan dan adanya saksi itu syarat, dua-duanya harus ada. Ini pendapat yang paling lengkap ya. Artinya dia harus ada saksi berdasarkan informasi dari Abdullah bin Abbas. Hadisnya memang dari sahabat, tapi dia harus diumumkan berdasarkan perintah Nabi, a'linu an-nikah. Bahkan aulimu walau bisyatin, kata Nabi. Adakanlah walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Aulimu walau bisyatin. Sembelih kambing bagi-bagi. Nah, itu sebagai pengumuman. Ini pendapat yang paling hati-hati ya. Yang keempat, salah satu udah boleh. Kalau ada saksi udah cukup tanpa ada pengumuman, atau sudah diumumkan tanpa saksi, itu juga sudah cukup. Ini pendapat Imam Ahmad dan Ibnu Hazm. Terakhir, pendapat yang kelima, diumumkan bukan syarat sahnya pernikahan, adanya saksi bukan syarat sahnya pernikahan. Tapi ini pendapat yang paling lemah, yang paling janggal ya, yang disampaikan oleh Ibnu Abi Layla atau Abu Thawr ya, dan yang lainnya. Tapi ini pendapat yang paling lemah, yang kelima ini. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Jadi syarat sahnya pernikahan yang keempat apa? Ada, kalau kita ambil pendapat yang paling hati-hati adalah adanya saksi dan diumumkan. Tadi hadisnya jelas diumumkan, a'linu an-nikah atau aulim walau bisyatin. Jadi saya kira ini sementara yang bisa kita bahas karena sudah masuk waktu Isya ya. Baik, sebelum diakhiri apakah ada yang mau, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang mengadakan pengumuman tadi, undang semua orang, banyak ada yang nggak kenal sama yang Kenal. Nah, itu termasuk batil apa enggak? Kalau saya orang nggak kenal aja Diundang. terus buat biar balik modal. Terus ada Tujuannya biar balik modal. terus satu lagi nggak diundang tapi datang. Tamu tak diundang. Ya dapat makan. Ya. Baik, Mas Hafid, terima kasih. Yang pertama, jika tujuan ngundang banyak orang, bahkan yang nggak dikenal pun diundang. Tujuannya apa? Biar balik modal. Biar balik modal. Nah ini niatnya salah. Orang ngundang itu kan untuk kasih tahu, memberitahu, lalu karena dia datang kita jamu. Kan gitu. Kalau ada orang yang datang yang diundang nggak ngasih sumbangan, harusnya tuan rumah legowo atau marah? Harusnya legowo dong, wong dia yang undang. Gitu. Soal yang diundang dia bawa sumbangan atau tidak, nah itu bukan sesuatu yang wajib. Tapi orang yang ngundang wajib nyuguhi yang diundang. Karena tamu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dikasih dong. Wong kita yang ngundang kan gitu. Nah, kita nggak kenal sama yang undang itu kita boleh tidak menghadiri. Oh kita nggak diundang tapi kita nggak kenal yang undang. Kalau untuk pernikahan, para ulama ya pada umumnya mengatakan wajib hadir pernikahan. Baik yang undang itu kita kenal atau tidak, kita diundang. Mungkin dia punya referensi dari yang lain kan, si fulan tuh diundang. Nah itu kalau kita diundang, baik yang undang itu kita kenal atau tidak, tapi kita tahu ini acaranya acara
pernikahan. Maka kita wajib datang. Kalau tidak, kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hadis dikatakan demikian. Yaitu. Tapi selaku sahibul walimah, ya, orang yang punya acara, harusnya tujuan ngundang orang itu bukan untuk balik harusnya tujuannya bukan itu. Yaitu. Ya, pengumuman justru yang datang itu berjasa sama tuan rumah. Ketika ada apa-apa kan mereka akan memberikan kesaksian. Yaitu. Dan yang kedua, orang tidak diundang datang, ini haram. Nggak diundang pernikahan kok datang. Saya pernah jadi di Gagah ini, kan ada teman akrab saya tadi. Ya. Saya lewat situ, di situ ada resepsi. Siapa ini ya? Pak Jeblek. Saya kan teman akrab. Sama siapa? Apa? Sama yang punya acara? Sama yang jadi manten ini. Oh. Sama yang nikah ini. Langsungnya itu teman akrab saya. Tiap hari ketemu saya. Nah itu saya langsung masuk aja, langsung tak salamin. Selamat ya. Yang nyuruh Pak Bambang masuk itu siapa? Gimana? Yang nyuruh jenengan masuk itu siapa? Nggak ada. Saya tanya siapa yang jadi manten? Si Pulan. Oh, ayo kok koncoku iki kan gitu. Saya berhenti nyalamin aja saya pergi. Itu gimana itu? Nggak makan? Enggak. Aku pakai celana pendek. Ya. Boleh. Boleh. Kan yang diundang itu kaitannya dengan persediaan jamuan itu kan. Nah, orang yang menjamu kan ngundang orang, dia udah ngitung. Cuma setelah beberapa hari di rumahnya diantarin. Nah, itu lain kalau itu. Yang nggak boleh itu kita datang nggak diundang langsung makan. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi itu. Jadi apa yang Pak Bambang lakukan itu tidak ada masalah. Jadi itu. Nah, anak kos, ini kesempatan Arwanita, udah datang yuk datang gitu ya. Padahal nggak diundang, ya itu haram itu. Dia memakan makanan yang bukan haknya. Jadi itu Mas Hafid. Ya kalau tidak diundang, walaupun teman akrab, kalau nggak diundang ya jangan datang. Maksudnya jangan datang untuk makan. Tapi kalau datang untuk nyalamin, ya mungkin juga untuk nyinggung, kamu temen konco dewe kok nggak diundang gitu ya, datangi. Tapi jangan makan gitu. Karena tidak diundang. Gimana Bu, silakan. Oke. Untuk nyumbang ya, bukan untuk makan. Iya. Iya. Ya tradisi di satu tempat dengan tempat lain beda-beda ya. Kalau di kampung kami di Cilengsi di Bogor itu, kalau ada warga yang mau mengadakan walimah pernikahan, itu diumumkan di masjid. Di masjid. Seluruh warga kampung gitu. Diharapkan kehadirannya ke rumah Bapak Pulan. Udah. Iya, pokoknya yang tinggal di kampung itu datang. Nah itu kan undangan tapi secara umum. Nah di kampung sini kalau tidak ada undangan tapi ada dari mulut ke mulut. Putrinya si Bapak Pulan mau nikah kan gitu. Itu ada dari berita dari mulut ke mulut. Nah Bapak Ibu dan sekalian, karena tradisinya begitu sebenarnya diundang, cuman tradisinya caranya cuman ngasih tahu 1-2 orang. Lalu 1-2 orang itu menyampaikan kepada yang lain. Aslinya sebenarnya diundang juga, cuman dengan cara seperti itu dari mulut ke mulut. Nah, maka itu nggak ada masalah. Apalagi kita datangnya untuk nyumbang kan? Kita datang itu dalam rangka untuk nyumbang. Nah, tidak berharap dapat makanan kan? Kalaupun toh di sana ternyata disuguhi, dimakan boleh nggak? Oh gitu ya. Nah. Ya, berarti tidak taat sama peraturan yang punya hajat itu ya. Iya. Di kampung kami ada gitu, tidak menerima tamu di rumah, betul-betul nggak ada yang datang. Datangnya di mana? Pas ada acara di gedung. Itu. Enggak.
Itu. Terutama yang pendatang ya seperti kami. Kalau udah ada berita begitu ya sudah. Kami tidak datang ke rumahnya, tapi diundang pas pernikahannya datang ke gedung di mana pernikahan itu dilakukan. Jadi itu, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, karena waktu ya, jadi kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjut lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ada ilmu yang kita bisa ambil dari kajian kita pada malam hari ini. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.